Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati dengan NIM J1A118221, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Universitas Halu Oleo Kendari, Angkatan 2018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rapid test COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, sampai orang dewasa, termaksud juga ibu hamil dan ibu menyusui. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, atau biasa disebut dengan pneumonia. Yang selanjutnya, apa itu sebenarnya rapid diagnosis test? Nah, sebagai upaya untuk menekankan penyebaran virus corona, pemerintah sudah melakukan rapid test di beberapa wilayah di Indonesia. Rapid diagnosis test merupakan tes secara massal yang berfungsi untuk screening potensi kasus positif virus corona di masyarakat. Jadi, rapid test di sini hanya sebagai pemeriksaan screening atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa virus corona. Selanjutnya, kriteria orang yang layak melakukan rapid test. Kriteria yang pertama, bagi masyarakat yang kontak dekat dengan kasus yang sudah terkonfirmasi pasien positif virus corona, yang sudah dirawat di rumah sakit maupun diisolasi di rumah. Kriteria yang kedua, yang akan melakukan rapid test yaitu tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien corona. Yang ketiga, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan. Selanjutnya, tes COVID-19. Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Dengan kata lain, bila antibodi terdeteksi di dalam tubuh seseorang, nah di situ artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus corona. Selanjutnya, tata laksana tahap pemeriksaan rapid test. Tata laksana tahap pemeriksaan rapid test yang pertama, petugas kesehatan akan mengambil sampel darah dari pembuluh darah kapiler di ujung jari. Pengambilan sampel darah juga bisa dilakukan melalui pembuluh darah vena yang ada di lengan. Tahapan selanjutnya, sampel tersebut diteteskan ke alat rapid test. Yang ketiga, cairan pelarut sekaligus reagen akan diteteskan di tempat yang sama. Tahapan terakhir dari pemeriksaan rapid test yaitu menunggu 10-15 menit, maka hasil tes akan tampak di alat yang berupa garis. Selanjutnya, analisa hasil rapid test. Analisa hasil rapid test hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat, yaitu 10-15 menit saja hingga hasil keluar. Hasil pemeriksaan rapid test maupun PCR juga bisa keluar lebih lama, di mana jika kapasitas laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan sampel sudah penuh. Sedangkan untuk pasien yang negatif namun masih menunjukkan gejala sakit, idealnya mengulang rapid test 7-10 hari kemudian. Jika tidak memungkinkan untuk mengulang, maka harus tetap isolasi di rumah selama 14 hari. Nah, itu saja penjelasan dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.